Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan kasih Tuhan, kita kembali bertemu dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Kolose 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus menolong kita mendengar firman-Nya. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami, ya Bapa, kami mengangkat syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang maha baik. Engkau terus menuntun langkah-langkah hidup kami dari hari ke hari. Kasih kesetiaan-Mu tidak berkesudahan. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Kini kami bersama-sama membuka hati untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan, dan pakai hamba-Mu sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Setiap saudara-saudara yang mendengarkan sabda Tuhan, diberi hikmat, dituntun di dalam akal budi, sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian kami bersama. Engkau mengampunkan dosa-dosa kami Tuhan agar kami layak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 sabda Tuhan demikian. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Dan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Penguatan melalui doa. Sebagai orang Kristen, ada banyak hal yang dapat membuat kita meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Kesusahan, penderitaan, serta kenyamanan hidup merupakan beberapa pemicunya. Oleh karena itu kita memerlukan topangan agar kuat bertahan dalam menghadapi itu semua. Dengan kesadaran ini, Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose. Meskipun sedang mendekam di penjara, ia menguatkan jemaat di Kolose. Saat itu mereka sedang bertumbuh dalam iman
Namun di saat yang bersamaan, mereka juga menghadapi rupa-rupa pengajaran sesat. Dalam surat ini, Paulus menugaskan kepada jemaat bahwa ia begitu bersyukur kepada Allah akan keadaan mereka. Paulus dan Timotius tidak henti-hentinya berdoa untuk pertumbuhan mereka agar menerima hikmat dan pengertian yang benar dalam mengetahui kehendak Tuhan. Saudara, doa adalah napas kehidupan Kristen. Melalui doa, Allah bisa bekerja secara ajaib. Paulus memberikan sebuah perspektif mengenai doa. Menurut Paulus, doa bukan sekadar untuk kepentingan diri sendiri. Paulus menunjukkan kepada kita bahwa mendoakan orang lain juga harus mendapat porsi yang besar dalam doa pribadi. Doa adalah sumber kekuatan bagi orang percaya, khususnya bagi mereka yang sedang terguncang imannya. Dengan pemahaman ini, seharusnya kita sebagai orang Kristen semakin sering mendoakan orang lain. Sebaiknya kita mengurangi kebiasaan berdoa yang hanya berfokus kepada diri sendiri. Kita seharusnya lebih sering menyediakan waktu untuk mendoakan para pemimpin gereja, misionaris, majelis gereja, anak Tuhan yang sudah lama tidak bergereja, jemaat yang baru bertobat, mereka yang sedang bergumul, dan sebagainya. Dengan demikian, kita telah mencontoh Rasul Paulus, yakni mendoakan jemaat agar kuat dalam menjalani iman Kristen. Jadi dalam doa, kita tidak hanya berfokus pada kenyamanan diri saja, tapi juga penderitaan atau kesusahan hidup orang lain. Mari kita memohon ampun kepada Tuhan jika terlalu sering hanya terfokus kepada diri sendiri dalam doa, dan terus mulai belajar untuk berdoa bagi orang lain dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus menolong kita melakukan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kepada Bapa di surga yang sudah berfirman kepada kami saat ini. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami ya Tuhan. Kami belajar untuk mendoakan orang lain, mendoakan sesama kami, mendoakan jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman, sehingga sekalipun banyak yang bisa menggoyahkan iman kami, tetapi dengan doa-doa kami bersama, Engkau melawat kami, dan kami terus bertahan di dalam berbagai tantangan iman yang sering diperhadapkan kepada kami. Kini ya Tuhan, kami juga berdoa kepadamu bagi banyak saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kami berdoa untuk saudara kekasih kami Bu Resni Suleman. Tuhan sudah tolong menjalani operasi batu empedu, dan kini Tuhan masih dalam perawatan. Teruslah Engkau menolongnya ya Tuhan, sehingga ia boleh pulih sembuh kembali dari sakit yang dialami. Ia dapat kembali ke rumah dengan keadaan sehat dan selamat. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Glory yang juga sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong sehingga ia dapat mendapatkan penanganan yang baik dan tepat, juga pengobatan yang tepat untuk kesembuhannya kembali. Demikian juga dengan anak kekasih Febri. Dan mungkin juga ada saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami ketahui keberadaannya dan dalam kondisi sakit. Tuhan tolonglah mereka. Kami juga berdoa bagi yang sementara bergumul oleh karena berbagai hal, baik oleh karena pekerjaan, baik oleh karena faktor keuangan, ekonomi. Kami berdoa untuk mereka semua ya Tuhan. Kasih setia-Mu menopang mereka dan bukakan jalan untuk setiap pergumulan hidup. Kami berdoa juga kepadamu Tuhan bagi majelis gereja, jemaat-Mu di sini, di dalam bersama-sama membangun kehidupan persekutuan sebagai tubuh Kristus. Biarlah kasih Yesus Kristus akan terus mengikat kami, dan kerelaan beritakan Injil Kerajaan Surga akan tetap menjadi tujuan kami bersama, dan kemuliaan hormat bagi Tuhan dipersembahkan melalui pelayanan kami bersama. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu,
di dalam seluruh kehidupan mereka, baik dalam kehidupan rumah tangga, juga dalam berbagai usaha dan pekerjaan mereka. Berkat Tuhan mengalir di dalam hidup mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang akan menjawab doa-doa kami, permohonan kami kepadamu, dan memperkenankan kami di hadapan hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.